Wali Songo dan sejarah masuknya Islam di Tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Gedigu. Pembacaan sejarah kita sudah masuk pada era Islam di Tanah Jawa. Secara umum perkembangan Islam di Indonesia terjadi setelah adanya interaksi dari berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan maupun negeri Arab. Puncaknya terjadi pada abad ke-15 di Tanah Jawa. Islam ketika itu masuk melalui budaya sampai ke politik pemerintahan. 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat, ditempati oleh para wali. Mereka yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, siapakah 9 wali ini? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Tidak diketahui pasti kapan Islam masuk ke Tanah Jawa. Kalau Anda ingat Serat Jangka Jayabaya, Sri Aji Jayabaya pernah bertemu dengan Syekh Ngali Samsujen. Dalam pertemuan inilah rahasia-rahasia Nusantara pada masa depan diutarakan. Dan melalui Syekh Ngali Samsujen ini, Sri Aji Jayabaya konon memeluk agama Islam. Sri Aji Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1159. Kalau informasi pada Jangka Jayabaya ini benar, maka diperkirakan Islam sudah masuk Tanah Jawa pada era ini. Namun naskah ini ditulis pada abad ke-18 atau 19. Diperkirakan ditulis oleh Sunan Giri Parapen jauh setelah masa kerajaan Kadiri, sehingga historiografi di dalamnya masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Kediri pada waktu itu sedang berkonflik dengan Panjalu dalam Kakawin Baratayuda yang dikubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Tahun 1957 diceritakan Jenggala menang yang digambarkan seperti kemenangan Pandawa atas Kurawa. Dan berdasar kakawin ini serta temuan prasasti era Kediri, nuansa agama Hindu masih kental di Kediri kala itu. Tapi apakah Islam sudah masuk Tanah Jawa pada era Sri Aji Jayabaya? Kita cari informasi dari sumber yang lain. Pada tahun 1911 ditemukan sebuah makam dan batu nisan dengan guratan kaligrafi Arab bergaya Kufi. Terdiri atas 7 baris. Baris pertama berisi basmalah, sedangkan baris kedua dan ketiga berisikan kutipan surah Ar-Rahman ayat 25 sampai dengan 26. Selanjutnya berisi nama dan keterangan tanggal meninggalnya sang tokoh di dalam makam, yakni Fatimah binti Maimun, yang meninggal pada 7 Rajab 475 Hijriah, dan penanggalan ini kalau dikonversi dalam tahun Masehi, kurang lebih 2 Desember 1082 Masehi. Sudah lama banget bukan? Penanggalan ini tidak terlalu jauh dengan era Raja Airlangga yang mengakhiri masa jabatan di Kauripan pada tahun 1042. Penanggalan ini diperkirakan sejaman dengan era pemerintahan kakek Sri Aji Jayabaya, yakni Sri Jitendrakara, yang memerintah Kediri pada tahun 1051 sampai dengan 1112. Temuan batu nisan ini menjadi satu data arkeologis yang menegaskan bahwa keberadaan komunitas muslim pertama telah ada di pantai utara Jawa Timur.
dari komunitas masyarakat muslim tempat penemuan makam Fatimah binti Maimun inilah 400 tahun kemudian muncul sosok wali generasi pertama, yaitu Maulana Syekh Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Artinya sebelum era pemerintahan Kerajaan Singasari dan Majapahit, dakwah Islam sudah berkembang di Tanah Jawa. Bahkan Islam telah masuk ke Tanah Jawa pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang yang menjelaskan kepopuleran Ratu Sima, Ratu Kerajaan Kalingga. Nah, dari sini kita masuk ke pembahasan Wali Songo. Apa itu Wali Songo dan siapa saja anggota Wali Songo? Untuk mengetahui apa itu Wali Songo, pertama kita pisahkan kata Wali Songo menjadi wali dan songo terlebih dahulu. Istilah wali berasal dari bahasa Arab dan sudah banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita sering mendengar kata wali murid, wali nikah, dan seterusnya. Wali artinya tercinta, penolong dan pemimpin. Bentuk jamaknya adalah aulia. Sedangkan menurut istilah, wali artinya adalah orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Allah. Wali Allah adalah kekasih Allah. Al-Quran menyifati para wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wali Allah menetapi keimanan dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, selalu istiqomah dan ikhlas dalam ketaatan. Itulah makna wali serta ciri-cirinya. Di masyarakat berkembang pula ciri tambahan selain yang sudah disebutkan, yakni para wali adalah sosok manusia linui yang memiliki kekhususan luar biasa atau biasa disebut dengan karomah. Bisa terbang misalnya, berjalan di atas air, membelah diri jadi banyak, dan seterusnya. Sedangkan kata songo dalam Wali Songo adalah bahasa Jawa yang artinya 9. Ada pula yang berpendapat songo adalah bahasa Arab dari kata thana yang artinya mulia. Songo adalah sana dalam bahasa Jawa yang merujuk pada penunjukan tempat, sono. Pendapat lain dan ini cukup banyak diyakini, songo adalah sangha, diambil dari kosmologi orang Jawa yang kala itu menganut agama Hindu-Buddha. Masyarakat Jawa kala itu meyakini bahwa alam semesta diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin, yaitu Wisnu di utara, Iswara timur laut, Sambu di timur, Maheswara di tenggara, Brahma selatan, Rudra ada di barat daya, Mahadewa barat, Cangkara barat laut, dan satu penjaga titik pusat, yaitu Siwa. Konsep kosmologi Hindu ini yang kemudian diadopsi menjadi Wali Songo. Dari ragam pendapat dan versi ini, admin lebih cenderung pada Wali Songo merupakan wali Allah yang menempati tempat-tempat tertentu dan mereka berjumlah 9. Mereka adalah organisasi Dewan Mubalik, organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali. Jumlahnya 9. Setiap ada yang mungkur, wafat, atau meninggalkan Jawa, diangkat wali pengganti, sehingga tetap jumlahnya 9. Nah, konsep atau dewan dakwah serupa ini pernah ada di luar Jawa. Misalnya di Bali dan Sulawesi, kita mengenal mereka ada Wali Pitu. Tidak 9, melainkan 7. Anggota Wali Songo. Kitab Wali Sana menyebut Wali Songo berjumlah 8, yakni Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Mojo Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kalijaga. Bapak Cirebon menyebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9, yakni Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Mojo Agung, Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang,
dan Sunan Gunung Jati Purba. Versi lain menyebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 13 orang dengan menyertakan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Maulana Maghribi. Gerakan dakwah Wali Songo menunjuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara damai, mengedepankan mau'izatil hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, yaitu metode penyampaian ajaran yang disampaikan melalui contoh dan perbuatan. Kalaupun ada perdebatan, diselesaikan dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Dalam sumber kitab Walisana, Babat Tanah Jawi, dan Babat Cirebon, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai dan sistem sosial budaya masyarakat sebagai berikut. Susuhunan ing ngampel denta, handamel pranataning agomo Islam, kanggenipun ing titiang Jawi. Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Raja Pandito ing Gresik, amewahi ing polanipun ing Sinjang, Sinjang Batik, kalian Sinjang Lurik, soho amewahi ing wangunipun kakapaning kuda. Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. Susuhunan ing Majagung, amewahi wangunipun ing olah-olahan, dadaharan, utawi ulam-ulaman, kalian amewahi parabotipun ing among tani, utawi andamel garabah. Susuhunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai macam jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Kanjeng Susuhunan ing Gunung Jati, ing Cirebon, amewahi dongo, hakalian montro, utawi parasat mewah jajampi, utawi amewahi dadamelipun tiang babat wono. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Kanjeng Susuhunan ing Giri, adamel pranatanipun ing Karaton Jawi, kalian amewahi lampahing pawukon, sapanunggalipun kalian malih amiwiti damel dalan tiang Jawi. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Kanjeng Susuhunan Bonang, adamel susulu ing ngelmi, kalian amewahi ricianipun ing gangso, utawi amewahi lagunipun ing gending. Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Kanjeng Susuhunan Derajat amewahi wangunipun griya, utawi tiang ingkang karembat ing tiang, tandu, joli sapanunggalipun. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Kanjeng Susuhunan Kudus amewahi parabotipun bekakasing pandi, kalian kemasan, soho adamel angger-anggeripun hingga pangadilan hukum ingkang kalampahan ing titiang Jawi. Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan bagi orang Jawa. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah,
Wa ma jara baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.